Kalau Pak Jokowi masih mempunyai masalah soal ijazah, itu akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik bagi masyarakat NTT. Makanya Pak Jokowi pertimbangkan kembali untuk Pak Jokowi melakukan safari politik ke NTT. Kata salah satu kader PDIP yang mungkin ketua DPP dari NTT, teman-teman ya. Bukan kata rakyat asli dari sana, tapi dari politisi asal PDIP. Lantas kata netizen, "Bang, 10 tahun kemana bang? Bang, 10 tahun Anda kemana? Kok baru protesnya sekarang bang?" Ada-ada aja teman-teman ya, ngurusin hidup Pak Jokowi mulu. Katanya Pak Jokowi itu nggak punya pengaruh apa-apa. Katanya Pak Jokowi itu lawan yang kecil yang tidak perlu kalian perhitungkan. Masih menjadi presiden saja nggak mampu loloskan PSI ke Senayan. Apalagi sekarang menjadi rakyat biasa. Iki piye toh? Aduh, fakta lagi deh. Ini adalah gaya pembawaan konten yang mungkin kalian baru lihat di channel ini. Ya, ini adalah saya memilih untuk membawa gaya seperti ini agar supaya kita semua tidak kaku dan lebih santai dalam pembahasan tentang perpolitikan. Kalaupun ada kritikan di dalamnya, itu bagian dari kebebasan bersuara. Yang penting hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan kita akan segera membahas bagaimana terus-menerus mereka mengkomentari safari politik Pak Joko Widodo. Bang, 10 tahun kemana bang? Kata netizen. DPP PDI Perjuangan yang juga anggota DPR Dapil NTT 1, Dapil NTT 1. Komentari rencana Bang Presiden Andreas, ke-7 ya. RI Joko Widodo yang melakukan safari politik ke NTT. Andreas Hugo Parera mengatakan masyarakat NTT sangat menghargai pendidikan. Oleh karena itu, kalau Jokowi masih punya masalah dengan ijazah, akan jadi contoh yang kurang baik bagi warga NTT. Ia meminta Jokowi berpikir ulang ke NTT karena masih punya masalah dengan keabsahan ijazah. Masih punya masalah dalam keabsahan ijazah. Kalau ada pemimpin 10 tahun kemana bang? Waktu Pak Jokowi masih menjadi istilah kalian apa namanya? Petugas partai bang. pemimpin tertinggi di Republik ini dengan persoalan, dengan hal permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan ijazah, kemudian datang ke NTT, saya kira itu hal yang kurang menjadi contoh yang baik untuk anak-anak muda, untuk orang tua, untuk kebanyakan masyarakat NTT. Untuk itu saya kira berpikir ulanglah untuk mau ke NTT dengan catatan persoalan-persoalan yang selama ini masih menggantung. Lah kok Pak Jokowi masyarakat biasa yang mau berkunjung ke NTT, kok Anda yang sewot? Berpikir ulanglah Pak Jokowi. Karena Anda sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat NTT karena Anda masih mempunyai masalah dalam keijazah. Kelihatan banget ketakutan atau kepanikannya. Nah, gak boleh kok seperti itu Pak. Aduh, gak habis pikir teman-teman. Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut elit partai politik tidak perlu khawatir dengan rencana kunjungan Jokowi ke NTT. Andi Azwan menekankan, Jokowi bukan lagi kader PDI Perjuangan dan kunjungannya ke Lampung dan rencana ke NTT adalah bentuk kunjungan mantan presiden kepada rakyatnya. Betul. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh elit-elit partai politik itu, ya saya terus terang saja paling keras yaitu adalah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Semestinya PDIP tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu ancaman. Dan juga bahwasanya Pak Jokowi bukan lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Saya tuh sering tergelitik ketika membaca komentar-komentar dari netizen tentang kritikan, entah itu saran dari kader PDIP kepada Pak Jokowi, teman-teman. Saya suka membaca komentar netizen yang budiman ini. Kita sama-sama saksikan dulu, teman-teman, ya. Mulai dari pertama. Orang sekarang bukan memilih partainya, Pak, tapi orangnya. Pak Jokowi terbaik. Langsung to the point dia. Nama akunnya pun F Ampa, Tau Mingse, Jarian, Fixo, dan Vanesu. Pak Jokowi terbaik. Kenapa PDIP sibuk ngurusi Jokowi ya? Nggak tahu deh. Mantap Bang Andreas. Takut sekali ya. Sekarang aja ngomong gitu karena ditinggal Jokowi. Lantas kemudian ada tambahan, lantas 10 tahun kemana? Lah kemana saja Pak waktu partai PDIP mencalonkan Pak Jokowi? Kan partai Bapak yang ajukan calon, berarti Bapak tahu dong berkas persyaratannya, kok sekarang bicara soal ijazah Pak Jokowi? Lucu. Langsung disambung sama Mursalim, lucu. Kok sibuk kali ngurusin Pak Jokowi ya? Jokowi tetap di hati anak-anak muda. 2009 mantap, PSI untuk milenial. Sehat Pak Jokowi. Kok ngatur? Kok ngatur kipiye toh? Kok ngatur? Jokowi selalu di hati rakyat. PDIP repot. Mengapa? Masyarakat nggak mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi orang baik. Semoga Jokowi sehat selalu. Lanjutkan Pak Jokowi ke NTT, rakyat mendukung. Para politisi mengatakan masyarakat nggak terima karena Pak Jokowi menjadi contoh yang baik. Oke, coba kalian, jangan dulu kalian ya. Saya mau tantang dulu salah satu konten kreator asal NTT untuk merespon apa yang dikatakan oleh Bapak Andreas ini. Ayo, saya mau tantang, saya mau calling. Hai Bang Siwa. Bang Siwa ini saya tahu itu kata-katanya bijak dan budiman kepada mereka itu. Kalian semua orang-orang NTT ataupun siapa, coba tandai, kirim video ini ke Bang Siwa NTT. Bang Siwa pasti akan memberikan puisi yang indah bagi Bapak tadi. Bang Siwa, hello Bang Siwa. Dan juga kalian masyarakat NTT, apakah iya kalian sependapat dengan Bapak Andreas tadi, politisi dari PDIP? Apakah kalian sependapat untuk Pak Jokowi menimbang kembali rencananya untuk datang melakukan safari politik ke NTT untuk bertemu dengan masyarakat? Apakah kalian mau menolak? Apakah kalian mau Pak Jokowi membatalkan rencana yang sudah ada? Tulis di kolom komentar, khususnya warga NTT, khususnya Siwa. Biar Siwa bikin video sendiri ya untuk tanggapi ini. Kalian share ya kepada Siwa, teman-teman. Kita langsung dulu next ke informasi berita selanjutnya, teman-teman. Datangnya mereka ke kuburan dengan Refli Harun. Apa itu? Jadi saya tegaskan ya pada saat ke kuburan. Mon, ada berita apa gini, Mon? Udah gak bahas soal bercocok tanam lagi. Mon, udah gak bahas soal pejuang lendir. udah di luar konteks sekarang kau, Mon. Hari-hari kau topik kau berubah-ubah, Mon. Tapi aku paling suka kau bahas soal pejuang lendir yang bercocok tanam di ladang ilegal. Aduh, keren banget Rismon ya. Kuburan ibunda atau ayahanda Pak Jokowi, itu saya tidak ada di situ. Saya tidak mau hadir di situ. Nggak ada ya? Nggak ada. Kok katanya Rismon yang pergi? Siapa? Oh. Ya Harun, Roy Suryo dan Pak. Ibu Eli dan Rismon udah bilang, makanya coba kalian lihat saya nggak ada di situ.
Lantas Ibu Elidana itu dari samping, loh katanya Rismon ikut. Rismon langsung lihat, siapa? Aduh, Saya nggak ada di situ. nggak ada di situ. Memang benar, nggak ada Rismon di situ. Aku sudah lihat seluruh videonya, nggak ada Rismon di situ, teman-teman. Kuburan Pak Jokowi kan mencari data kan? juga ya? Iya ikut. Bertiga dia. Iya, sebenarnya bertiga sama Budi Barat itu kan. Budi Barat itu sudah banyak seringkali mengajak saya ke kuburan itu. Ya kan? Saya tolak. Datangnya mereka Ngapain Muri Barit ajak Anda ke kuburan? Kalau rame-rame kan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau berdua, lu bahaya ini. Ada indikasi berjuang lendir. Just kidding ya. Digugat lagi karena persoalan ijazahnya. Tapi kali ini bukan dari Pak Panji dan gengnya, melainkan dari juniornya yang juga dari Universitas Gadjah Mada yang meyakini. Suara apa itu? Kok ada suara ketok-ketok magic apa sih? Apa sih Bang Faldo? Abang ini singgung-singgung apa sih? Tapi kali ini bukan dari Pak Panji dan gengnya, melainkan dari juniornya yang juga dari Universitas Gadjah Mada Bang yang Faldo, Bang meyakini Faldo. bahwa beliau lulus dari UGM. Yang menjadi tergugat kali ini adalah Pak Jokowi, UGM, Polda Metro Jaya, kemarin baru disidangkan, namun tidak menguji soal keaslian ijazah asli apa tidak. Asumsinya, sepertinya penggugat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Asli. Namun yang ia gugat adalah proses-proses hukum di persidangan. Menurut saya betul apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, jawab datar aja, dan sepertinya juga instrumen gugatannya juga sopan, tidak seperti yang tentang itu. Dan kita lihat aja bagaimana prosesnya ke depan. Yang jelas, isu ijazah Pak Jokowi sepertinya akan mendekati kebenaran yang sama-sama kita Setuju. tunggu sama-sama, karena saya Setuju, percaya Bang Faldo. kebenaran pasti akan terbukti. Politik Amin. nggak perlu berbelit, jangan lupa follow. Terima kasih. Tergantung dalam catatan ingatan saya, kalau saya salah boleh keliru, boleh koreksi, yaitu Pak SBY bahkan sedang menjabat melaporkan seorang warga negara di Polda Metro. Itu pertama. Yang kedua dilakukan oleh Bapak Yusuf Kalla untuk melaporkan Silverster itulah namanya ya. Itu kedua ya. Jadi bukan Belibet. sekali gitu ya. Lalu ketiganya Matutina, baru Pak. Jokowi, bahkan yang terakhir kemarin Pak JK juga melaporkan lagi. Jadi ini bukan mohon sesuatu maaf, Pak Yusuf Kalla bukan presiden, wakil presiden. Dan apapun laporan itu, artinya laporan Pak SBY itu tidak dilanjutkan. Gantian dong Bang Gafur. Berbeda. Pengaruh di Republik Ya, ini. berbeda. Aku tambah biar makin ribut kita di sini. Kita mau dengar apa ini? Semuanya saling berbicara, gak mau ada yang mengalah. Gimana ini? Gimana? Dapat kusir jadinya kalau kayak gini. Potong terus, biar penonton makin bingung dah kalau bingung. Udah Bang. Karena dia koreksi saya. Saya boleh dong mengkoreksi. Udahlah Bang. Oh, Bang. Udahlah Bang. Masyarakat mau dengar yang mana Bang? Kalau saya salah satu ngomong Anda potong Bang. Udah gak Roy Suryo gak Bang? Juga, ya. Laporan Pak SBY saat Pak SBY menjadi presiden itu tidak dilanjutkan sampai persidangan. Clear itu. Kemudian yang kedua, laporan Pak Yusuf Kalla terhadap Silverster Matutina itu kedudukannya sebagai wakil presiden, bukan presiden. Karena Pak Yusuf Kalla tidak pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Oke, dia semua tahu tentang itu. Artinya bukan pertama kali itu dilakukan. Lalu kedua, kenapa berhenti yang di Polda Pak SBY? Karena terjadi RJ disepakati. Ya, Pak Jokowi juga menawarkan RJ untuk yang sebagian sepakat berhenti, yang tetap ngotot merasa benar ya mau tidak mau dibawa ke persidangan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Jadi jangan juga diputar-putar seolah-olah ini Pak Jokowi hanya pertama kali dan menyalahgunakan kewenangan. Dan satu lagi ya, Pak Jokowi itu baru melakukan haknya setelah beliau pensiun. Saya tahu betul diskusi ini karena saya mendampingi saat beliau menjadi presiden. Dia tidak mau menggunakan itu. Nunggu pensiun menjadi warga biasa baru dia melaporkan. Dan beliau juga saya pastikan akan hadir di persidangan seperti warga negara biasa, dan ini merupakan peristiwa pertama kali dalam sejarah penegakan hukum. Kita perlu apresiasi, beliau akan hadir termasuk menunjukkan ijazah yang dimilikinya, bukan hanya Ya, biarkan ini menjadi sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Seorang Joko Widodo mempertanggungjawabkan perilakunya di hadapan hukum, teman-teman. Pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat soal tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah.
palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat soal tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Pernahkah saya Bu Tifa, fakta lagi deh. Fakta lagi deh. Gak bisa membantah deh. Ini bisa jadi bukti di persidangan. Gak pernah bilang tapi rekam jejaknya di mana-mana berserakan. Kok Anda tidak bisa menjaga perkataan Anda, Bu? Mungkin dia lupa, teman-teman. Kita berpikiran positif saja ya. Mungkin beliau lupa. Ya. Fakta lagi deh. Kamu bohong sih? Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis kolom komentar. Saya pamit. See you on the next video. God bless.